Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di acara diskusi panel hari ini. Baik, hari ini kita akan berdiskusi dan mengulas tentang sosial media sebagai kawan atau lawan. Sebelum itu, kita mulai. Perkenalkan, saya Anastasia Widiantisa Putri, selaku moderator yang akan memandu diskusi pada hari ini. Dan tak lupa saya perkenalkan panelis yang sudah menyempatkan untuk hadir, yaitu ada dari pihak Kominfo. Selamat pagi, Bapak Aditya Rivaldi. Selamat pagi, Bu Tasya. Kemudian ada dari COO TikTok Indonesia, Ibu Nasya Azhara. Selamat pagi, Ibu Nasya. Selamat pagi, Bu Tasya. Selanjutnya ada dari perwakilan KPAI, Ibu Irma Nabila. Selamat pagi, Ibu Irma. Selamat pagi, Bu Tasya. Dan tamu yang kami hormati selanjutnya ada dari psikolog anak. Selamat pagi, Ibu Puspa. Selamat pagi, Bu Tasya. Baik, kita akan mulai dengan tanggapan Bapak Adit selaku Kominfo. Sosial media saat ini kan semakin berkembang pesat dan dapat menembus berbagai penjuru dunia, Pak. Tidak hanya informasi dari dalam negeri, media sosial juga mampu menulis informasi dari luar negeri dengan waktu yang sangat cepat. Bagaimana tanggapan Bapak untuk sosial media pada zaman saat ini? Baik, terima kasih Bu Tasya. Perkembangan sosial media itu pemerintah menginginkan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, mendorong kreativitas dan inovasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang pesat itu harus betul-betul kita arahkan. Kita manfaatkan ke arah yang lebih positif, ke arah untuk kemajuan bangsa kita ini. Di Indonesia sendiri sekarang ada 132 juta pengguna internet yang aktif, atau sekitar 52% dari jumlah penduduk yang ada. Dari jumlah pengguna internet tersebut, ada sekitar 129 juta yang memiliki akun sosial media yang aktif, dan rata-rata menghabiskan waktu 3,5 jam per hari untuk konsumsi internet melalui handphone. Sebaliknya, teknologi informasi itu juga dapat memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat. Akhir-akhir ini banyak yang berseliweran, informasi yang meresahkan, yang mengadu domba, yang memecah belah bangsa. Muncul juga ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan yang kasar, pernyataan-pernyataan yang mengandung fitnah, dan pernyataan provokatif. Banyak pula berita bohong maupun berita hoaks yang menyebar di sosial media. Nah, dalam hal ini Kominfo akan memantau ataupun menyaring media sosial dan situs-situs hoaks dengan beragam cara. Salah satunya yaitu berkomunikasi dengan Dewan Pers untuk mengevaluasi media online yang tidak mengikuti standar dan kaidah jurnalistik. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Adit. Mungkin saya akan lanjutkan untuk tanggapan kepada Ibu CEO TikTok selaku media yang mempunyai dampak besar terhadap Indonesia karena salah satunya hoax itu muncul dari aplikasi TikTok. Baik Ibu, bisa diberi tanggapan atau pendapat? Iya, baik Bu Tasya, terima kasih. Jadi memang saat ini penggunaan teknologi dapat dikatakan semakin maju. Tentu saja hal ini memberikan sebuah pengaruh di kehidupan sehari-hari karena terbawa oleh perkembangan zaman yang semakin maju. Salah satu teknologi yang memang sering digunakan oleh manusia itu kan berupa ponsel. Ponsel sendiri dianggap sangat efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti menjalani komunikasi antar sesama, kita bisa online shopping, memesan makanan, alat-alat elektronik, atau kebutuhan hidup lainnya, sehingga semua hal itu dapat dipesan melalui ponsel tanpa perlu keluar rumah. Nah, TikTok sendiri menjadi salah satu aplikasi yang tengah viral di media sosial dan sebagai sarana hiburan bagi yang menggunakannya. Aplikasi TikTok ini ditujukan untuk semua kalangan, tetapi didominasi oleh generasi muda. Dengan begitu, generasi muda ini dapat mengembangkan kreativitasnya melalui konten-konten yang mereka sukai dan penonton dapat menambah informasi yang nantinya akan berguna untuk diri mereka masing-masing. Aplikasi TikTok sendiri dapat digunakan oleh semua kalangan, tetapi TikTok menyarankan batas usia yang boleh mengunduh atau menggunakan aplikasi TikTok itu dimulai dari usia 12 tahun ke atas.
sehingga TikTok tidak menyarankan anak-anak di bawah 12 tahun untuk menggunakan aplikasi tersebut. Karena anak-anak usia 6-11 tahun ini jika menggunakan aplikasi tersebut ini dapat mempengaruhi psikologis, lingkungan, dan sosial pada anak-anak itu sendiri. Untuk itu peran orang tua di sini sangat penting untuk membentuk karakter dalam diri anak-anak. Nah, menanggapi pernyataan dari Pak Adit tadi, memang benar media sosial memang memberikan dampak yang positif serta negatif bagi masyarakat. Media sosial dapat dikatakan sebagai ranah yang bisa menampung kreativitas anak bangsa yang kurang lebih tuh kurang terekspos. Jadi di sosial media sendiri banyak orang yang akhirnya bisa berkreasi dan bahkan dapat menjadi tempat yang bisa menjadi sumber pencarian bagi sebagian orang. Namun, memang tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial sendiri dapat memberikan dampak negatif bagi sebagian orang lainnya. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa banyak berseliweran informasi yang meresahkan, adu domba, memecah belah, juga muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan yang kasar, pernyataan-pernyataan yang mengandung fitnah, yang provokatif, juga banyak berita hoax yang menyebar di media sosial. Dan hal-hal seperti itu memang sangat membahayakan dan harus langsung atau segera ditindak karena mengingat bahwa yang menggunakan media sosial itu jangkauannya luas. Dan di zaman saat ini, anak kecil pun bisa mengakses media sosial. Baik, terima kasih untuk Ibu Nasya atas pendapat dan juga tanggapannya. Baik, menyangkut anak kecil atau anak-anak yang sudah menggunakan media sosial, mungkin kita langsung saja untuk mendengar pendapat dan juga tanggapan dari psikolog anak. Dari KPAI sebelumnya, karena ini menyangkut dengan hoax dan juga hoax yang diterima oleh anak-anak. Dipersilakan untuk Ibu Irma. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi KPAI telah mencatat ada 37.000 kasus tentang media sosial dalam kurun waktu 9 tahun yang angkanya mencapai 2.000 laporan dan trennya terus meningkat. Tak dipungkiri memang kehidupan saat ini masyarakat dewasa, remaja, bahkan anak-anak memang tumbuh dan berkembang pada zaman di mana internet dan sosial media menyebar luas mendampingi kegiatan sehari-hari. Tetapi tentulah hal ini akan berdampak seiring berjalannya usia, terutama pada seorang remaja yang baru memulai untuk menemukan jati dirinya. Melewati jejaring sosial, semua orang dapat saling berkomunikasi tak terkendala dengan jarak sejauh apapun, bahkan mereka dapat memberikan data privasi, nomor telepon, alamat, data keluarga pun bisa ikut terseret dalam hal ini yang seharusnya tidak perlu diekspos pada publik. Nah, siapapun dapat berkenalan meskipun tak tahu apa itu latar belakangnya. Tentu berakibat fatal bagi seorang anak atau remaja dengan adanya sosial media ini dapat membuat berbagai pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang terfilter hal-hal negatif mudah masuk dalam kehidupan para remaja. Tanggapan saya terhadap Bapak Adit, yaitu saya setuju dengan pendapat Pak Adit bahwa memang benar teknologi informasi dalam bersosial media dapat memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat. Banyak juga kasus berita hoax, ujaran kebencian, dan lainnya yang memang berasal dari sosial media itu sendiri. Dari situasi dan kenyataan yang ada, bermedia sosial pun banyak memakan korban, khususnya anak-anak atau remaja yang membuat mereka menjadi malas untuk berinteraksi atau berkomunikasi di dunia nyata. Bahkan pelajar pun dinomorduakan dan lebih menghabiskan waktunya untuk membuka media sosial. Begitu pula dengan pendapat yang Bu Nasya lontarkan mengenai TikTok memang menjadi aplikasi sosial media nomor 1 dan sedang viral saat ini sebagai sarana hiburan dan memiliki batasan usia bagi pemakainya. Tapi faktanya banyak anak-anak SD kisaran umur 6-11 tahun itu yang sudah kecanduan bermain TikTok dengan mengikuti segala tren kekinian. Nah, maka dari itu salah satu penyebabnya dapat mengakibatkan produktivitasnya sebagai murid itu menjadi turun karena mereka lebih menikmati waktunya untuk scroll beranda TikTok ketimbang belajar. Nah, jelas sudah bahwa media sosial itu bisa menjadi lawan yang besar bagi penggunanya. Maka dari itu sangat diperlukan pemantauan yang ketat untuk menghindari hal-hal yang berdampak negatif. Baik, terima kasih Bu Irma atas pemaparan dan juga pendapatnya mengenai sosial media kali ini. Baik, kepada Ibu Puspa dipersilakan untuk menanggapi karena tadi pendapat dan juga opini dari masing-masing sudah sangat lengkap. Bisa ditanggapi, Ibu?
Baik, sebelumnya terima kasih sudah menyalakan saya. Ya, sebenarnya telah dilakukan survei bahwa terdapat 3 platform media sosial paling populer di kalangan remaja, yaitu YouTube yang digunakan oleh 85% remaja, menurut survei 2018 oleh Pew Research Center, selanjutnya Instagram 72%, dan Snapchat 69%. Menurut laporan 2018 yang dikeluarkan oleh Global Web Index, orang berusia 16-24 tahun menghabiskan rata-rata 3 jam menggunakan media sosial setiap harinya. Penelitian yang dilaporkan dalam jurnal JAMA Psikiatri menemukan bahwa remaja menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari beresiko terhadap masalah kesehatan mental, terutama masalah internalisasi alias citra diri. Media sosial memang memiliki efek positif pada anak-anak dan remaja, baik dengan mengajarkan keterampilan sosial, memperkuat hubungan, maupun hanya bersenang-senang. Namun, penggunaan terus-menerus dari platform ini juga dapat memiliki dampak negatif, terutama pada kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna muda. Terkait pendapat Bapak Adit, saya setuju terhadap itu, mengenai pemerintah menginginkan media sosial dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, mendorong kreativitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang pesat tersebut harus betul-betul kita arahkan, kita manfaatkan ke arah yang positif, ke arah untuk kemajuan bangsa kita. Namun pada kenyataannya pemerintah belum siap akan hal itu, mengingat masih banyak konten buruk yang beredar di sosial media, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan mental si pengguna. Yang seharusnya pemerintah bisa memblokir konten tersebut saat ada yang melaporkannya, tapi kerap kali pemerintah dari si pelapor itu ditolak laporannya. Begitu pula dengan pendapat Ibu Nasya terkait anak-anak usia 6-11 tahun yang tidak dianjurkan untuk menggunakan media sosial karena dapat mempengaruhi psikologis lingkungan dan sosial pada anak-anak. Saya setuju terhadap itu. Untuk itu peran orang tua sangat penting untuk membentuk karakter dalam diri anak-anak. Tapi tentunya perlu tindakan nyata pula dari pihak TikTok dalam mengatasi penggunaan aplikasi di TikTok untuk anak di bawah umur, karena dalam penggunaan sosial media sendiri kita masih bisa memasukkan identitas diri terkait umur, sehingga anak di bawah umur pun masih bisa menggunakan media sosial TikTok tersebut. Untuk yang terakhir, saya setuju dengan pendapat Ibu Irma terkait kenyataan bahwa melalui jejaring sosial, semua orang dapat saling berkomunikasi tak terkendala dengan jarak sejauh apapun, bahkan mereka dapat memberikan data privasi, nomor telepon, alamat, dan keluarga. Dalam hal ini yang seharusnya tidak perlu diekspos pada publik. Siapapun dapat berkenalan meskipun tidak diketahui apa latar belakangnya. Oleh karena itu, perlu adanya sikap dari Kominfo dan pengelola aplikasi untuk melindungi data privasi penggunanya. Baik, terima kasih untuk Ibu Puspa atas tanggapannya. Kembali lagi kepada Bapak Adit selaku Kominfo, karena tadi sudah disinggung bagaimana mengenai data privasi yang terekspos kepada ruang publik. Silakan Pak, ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Tasya. Saya izin menanggapi pendapat Ibu Nasya bahwa TikTok merupakan salah satu aplikasi yang tengah viral di media sosial. Nah, saya setuju bahwa generasi muda dapat mengembangkan kreativitasnya melalui konten-konten yang mereka sukai, dan penonton dapat menambah informasi yang nantinya akan berguna untuk diri mereka masing-masing. Akan tetapi, anak-anak juga harus diawasi apabila ingin menggunakan aplikasi tersebut. Banyak konten-konten yang tidak cocok dengan anak-anak. Dalam hal ini, TikTok harus berusaha untuk membatasi pengguna anak-anak yang menggunakan aplikasi itu. Terkait pendapat Ibu Irma yang masyarakat tumbuh dan berkembang pada zaman internet ini, saya juga setuju bahwa sosial media menyebar secara luas, mendampingi kegiatan sehari-hari masyarakat. Mereka dapat memberikan data privasi, nomor telepon, alamat, data keluarga. Dalam hal ini yang seharusnya tidak perlu untuk diekspos kepada publik. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kominfo akan berusaha untuk memblokir situs-situs penipuan tersebut agar data-data masyarakat tidak perlu diekspos ke publik. Terkait pendapat Ibu Puspa bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam berisiko tinggi terhadap kesehatan mental. Nah, penggunaan medsos secara terus-menerus ini dapat berdampak negatif, terutama pada kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna muda. Oleh karena itu, orang tua
dalam hal ini harus mengawasi anak-anak tersebut agar tidak kecanduan menggunakan media sosial, bahkan orang tua dapat membawanya ke psikolog anak apabila sangat diperlukan. Terima kasih untuk Bapak Adit yang sudah memberikan pendapat dan juga tanggapan. Untuk Ibu Puspa, Ibu Irma, Ibu Nasya, baik, dipersilakan untuk merespon dari tanggapan Bapak Adit. Baik, saya izin memberikan respon kepada Bapak Adit ya. Memang benar, sosial media itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang di dunia ini untuk berkomunikasi serta berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dalam sebuah komunitas virtual. Adanya perkembangan teknologi tersebutlah akan menimbulkan dampak yang positif dan juga negatif. Untuk menghindari hal yang negatif tersebut, apalagi jika dari sisi seorang remaja yang baru berkembang untuk menemukan jati dirinya, pengawasan serta pengalaman orang tua atau orang yang lebih dewasa dalam membina dan membimbing perlu dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi dalam kehidupannya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Irma. Selanjutnya apa ada yang respon dari tanggapan Ibu Irma? Baik, sebelumnya saya tertarik mengenai tanggapan Ibu Irma terkait fakta bahwa anak-anak SD kisaran umur 6-11 tahun yang sudah kecanduan bermain TikTok dengan mengikuti segala tren kekinian yang menyebabkan produktivitas mereka sebagai murid menjadi turun karena mereka lebih menikmati waktunya untuk berselancar di beranda TikTok ketika belajar. Perilaku tersebut memang sengaja dirancang melalui cara yang sangat canggih dengan menggunakan psikologi perilaku, ilmu saraf, dan kecerdasan buatan. Pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kecanduan perilaku dalam bermedia sosial. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dilakukan oleh UCLA Brain Media Center yang ditemukan bahwa menerima jumlah suka yang banyak pada postingan menunjukkan peningkatan aktivitas di pusat penghargaan otak. Tentunya hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dan beresiko membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dapat berujung depresi. Di samping itu, dalam media sosial juga terdapat cyberbullying yang berkaitan dengan depresi, kecemasan, dan peningkatan risiko pikiran untuk bunuh diri. Selain itu, media sosial dapat mempengaruhi perspektif remaja dan hubungan interpersonal melalui perbandingan sosial serta interaksi negatif. Apalagi kini konten media sosial seringkali menormalisasi bahkan mempromosikan aksi melukai diri sendiri dan bunuh diri di kalangan anak muda. Tentunya mempromosikan aksi melukai diri sendiri dan bunuh diri di kalangan anak muda, tentunya hal tersebut harus mendapatkan perhatian khusus supaya anak muda bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, terima kasih untuk Bu Puspa. Apa ada yang ingin merespon dari tanggapan Ibu Puspa? Baik, saya izin merespon tanggapan dari Ibu Puspa dan menambahkan sedikit pernyataan mengenai perlu kita ketahui bahwa memasuki usia anak-anak, tingkat keingintahuan seorang anak ini memang sangat tinggi dan mulai mengenal lingkungan sekitar serta membentuk sebuah karakter dalam diri anak. Dalam hal ini, peran orang tua memang sangat penting dalam tumbuh dan kembangnya seorang anak. Orang tua harus selalu mengawasi pertumbuhan anak agar membentuk karakter yang nantinya baik dan berguna untuk bangsa dan negara. Saat ini banyak sekali anak-anak yang lebih memilih untuk bermain ponsel dibandingkan bermain bersama teman-temannya karena menurutnya permainan di ponsel lebih seru dan lebih menyenangkan. Hal tersebut dapat menyebabkan seorang anak menjadi pendiam atau kurangnya interaksi dengan teman dan lingkungannya karena terlalu asik dengan ponsel miliknya. Baik, mungkin dari Bapak Adit ingin menanggapi kembali mengenai pandangan dari Ibu Nasya. Ya, saya izin menambahkan merespon terkait pendapat Ibu Nasya tentang keingintahuan seorang anak yang tinggi. Selain peran dari orang tua, peran dari media sosial itu sendiri harus ada tindakan nyata dari pihak media sosial seperti TikTok dalam mengatasi pengguna aplikasi di bawah umur. Nah, karena dalam konten aplikasi ini banyak konten-konten negatif yang tidak sesuai dengan anak di bawah umur.
Nah, pihak media sosial itu sendiri harus melakukan tindakan nyata dalam mengatasi hal tersebut agar anak-anak dapat terhindar dari konten-konten negatif di media sosial tersebut. Apabila diperlukan, pemerintah dapat membantu dengan memblokir domain yang terkait dengan media sosial yang berisi konten-konten negatif, terutama bagi anak-anak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas respon yang sudah diberikan. Sekarang kita sudah memasuki pukul 10.53 sehingga kita sudah menemukan hasil inti dari diskusi kali ini. Mungkin langsung saja untuk Bapak Ibu memberikan pandangan akhir atau simpulan dari hasil diskusi kali ini. Dipersilakan untuk Ibu Irma. Baik, terima kasih telah mempersilahkan saya. Jadi kesimpulan dari sosial media itu lawan atau kawan adalah apa yang dapat kita pahami bahwa sosial media dapat menjadi sebagai kawan, ialah hal-hal yang bermanfaat dan membantu bagi kehidupan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari. Dengan adanya sosial media mempermudah belajar mengajar, memberikan peluang kerja sebagai saluran komunikasi, dan lainnya. Sedangkan sosial media pun juga bisa menjadi lawan, karena dengan adanya penyalahgunaan oleh para pengguna media sosial bisa mengakibatkan tindakan-tindakan negatif, bahkan anak-anak dan remaja lah yang paling banyak menjadi korbannya. Baik, terima kasih Bu Irma. Dipersilakan untuk Bu Puspa selaku psikologi anak. Baik, terima kasih. Seperti apa yang dikatakan oleh Irma sebelumnya, bahwa sosial media dapat dikatakan kawan dan lawan. Di satu sisi, sosial media dapat dikatakan kawan jika dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan komunikasi, berteman, mengejar bidang minat, dan berbagi pemikiran dan ide. Namun, di sisi lain, sosial media dapat dikatakan lawan jika ia memiliki dampak negatif kepada kesehatan mental pengguna. Salah satu cara yang paling efektif lainnya adalah memastikan penggunaan media sosial remaja dapat memiliki dampak positif pada kehidupan. Baik, terima kasih Ibu Puspa atas simpulan yang diberikan. Dipersilakan untuk Ibu Nasya selaku COO TikTok. Baik, terima kasih kepada Ibu Tasya. Jadi memang ditegaskan sekali lagi bahwa pihak TikTok sendiri sangat tidak menyarankan untuk anak-anak usia 6-11 tahun menggunakan aplikasi tersebut. Karena hal tersebut dikarenakan bahasa atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa itu banyak yang tidak patut untuk ditiru atau dicontoh oleh anak-anak. Maka dari itu orang tua memang harus memperhatikan anak-anak mereka ketika menggunakan ponsel dan memastikan anak-anak tidak terpengaruh hal-hal yang tidak baik dan nantinya akan memberikan dampak negatif pada anak. Dan bagaimana dampak akhir dari media sosial sendiri ditentukan oleh cara kita menghadapi dan berdampingan dengan media sosial tersebut. Baik, lagi-lagi harus kita dampingi ya selaku orang dewasa. Terakhir dari Bapak Adit selaku pihak Kominfo untuk memberikan simpulan. Baik, terima kasih. Saya sangat setuju bahwa media sosial dapat menjadi kawan maupun lawan. Media sosial ini dapat menjadi kawan apabila dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, dan kita manfaatkan ke arah yang positif untuk kemajuan bangsa kita. Hal tersebut dapat kita lakukan bila kita dapat memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Nah, sebaliknya, media sosial juga dapat menjadi lawan kita apabila terdapat informasi yang meresahkan, yang mengadu domba, dan berita hoaks yang dapat memecah belah bangsa. Dalam hal ini, kita harus hati-hati dengan judul provokatif, mencermati alamat situs, memeriksa fakta, cek keaslian foto, dan jika perlu ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax. Baik, terima kasih atas pandangan akhir yang sudah diberikan oleh Bapak, Ibu semua. Berdasarkan hasil diskusi hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa teknologi informasi, khususnya media sosial, dapat menjadi teman paling dekat jika kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin, mengikuti ketentuan dan juga mengawasi pengguna di bawah umur. Namun hal itu tidak dapat dipungkiri dari hal-hal negatif yang terdapat pada teknologi informasi, khususnya media sosial, atas konten negatif, penyebaran atau pembobolan data pribadi, juga informasi hoaks serta dan lain-lain.
Kita sebagai masyarakat yang paham media sosial dan teknologi dengan baik harus memberi perhatian penuh terhadap keburukan dan ketidaktahuan masyarakat awam yang juga menggunakan media sosial agar menciptakan masyarakat yang melek teknologi dan tidak menjadi korban dari kejahatan teknologi. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyimak diskusi pada hari ini. Saya Anastasia selaku moderator pamit undur diri. Selamat pagi, terima kasih.